apalagi lampu mati dan lo posisinya sendiri dan mulai mikir yang enggak gitu. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Gue yakin yang mendengarkan ini setidaknya punya teman kosan ataupun pernah ngalamin kosan atau bahkan sedang ngalamin ngekos gitu. Entah itu mahasiswa ataupun pekerja, apalagi perantauan gitu. Identik menurut gue anak kos satu pasti banyak space untuk mereka berpikir terlalu berlebihan. Apalagi yang ngekosnya sendiri, itu pasti ada waktu-waktu di mana kalian tidak mau mau berpikir apapun, tapi pikiran-pikiran negatif itu pasti muncul gitu. Yang membuat kita bahkan sulit tidur ataupun ya yang tadinya gak mau mikirin tapi ya kepikiran gitu karena ada momen-momen dimana ngekos itu apalagi sendiri yang gue bilang ada momen sunyi yang pasti memicu pikiran-pikiran yang gak mau lo pikirkan gitu. Entah itu hal negatif ataupun positif, itu pasti kayak menghampiri dan pikirin gue dong gitu. Pikirin gue dong. Apapun itu, apalagi mengarang masa depan gitu. Se, apa ya, seminimal-minimalnya ketika kita sendirian di kosan, pasti jangan mikir negatif ke sana ya. Itu pasti memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak dipikirin juga gak apa-apa gitu. Gak dipikirin juga apa sih gitu, nggak ada terlalu cemas yang harus dihadapi gitu. Makanya banyak sekali yang gue bilang momen-momen yang memicu untuk overthinking gitu. Apalagi kesendirian yang pasti sering sering terjadi gitu ya meskipun kita siangnya banyak temen yang datang ke kosan ngobrol-ngobrol itu justru awal dari memicu kesendirian yang bakal kerasa gitu. Lo dari pagi nih misalkan ngerjain tugas ataupun yang kerja liburan gitu baru liburan di kosan nongkrong-nongkrong aja dan ketika teman-teman kalian pulang tuh kesendiriannya itu terasa banget gitu peralihannya dari yang tadi rame cekakak cekikik ketawa lalu ada sebuah masa teman-teman kita pulang itu pasti memperbesar perasaan overthinking kita deh karena itu tadi kesendiriannya sweetnya itu sangat kerasa banget gitu langsung sunyi langsung hening makanya banyak celah untuk kita berpikir gitu apalagi malam ya malam dimana jam 2 pagi apalagi lampu mati dan lo posisinya sendiri dan mulai mikir yang enggak gitu eh gue 5 tahun lagi mau jadi apa ya gitu kok gue hidup kok gue hidup gini-gini aja gitu bahkan ada yang teman kita yang mungkin berangkat bareng kemana-mana bareng sekarang udah lebih dari kita gitu padahal dia yang dulu bahkan susah makan tuh ya bareng kita gitu tapi dia udah mencapai tujuannya yang pertama kali gitu yang lebih apa ya menyebutnya jadi celetot dia yang sudah mencapai pertama kali gitu sebelum kita ataupun bahkan mendahului kita gitu istilahnya di sanalah padahal itu ya nggak perlu mikir gitu nggak perlu dipikir-pikir ya udah jalan orang tuh ya pasti beda-beda gitu tapi karena ada momen sebagai pemantik yaitu tadi kesendirian yaitu tadi keheningan mungkin apalagi yang switch dari kakak cekikik dengan teman-teman lalu teman-teman pulang itu pasti kerasa banget kesepiannya itu ya yang memunculkan pikiran negatif gitu dari sana mungkin lo susah tidur yang tadinya niat tidur biar bisa bangun pagi malah tidurnya pagi gitu dan
Tapi gue percaya sih yang ngekos itu nggak semena-mena orang yang apa ya, gampang untuk ditolong gitu. Karena gimana ya, gue yakin anak kosan itu pasti sedikitnya kuat untuk setidaknya memanage diri sendiri gitu. Meskipun ya nggak sepenuhnya baik gitu. Tapi terlepas dari itu, kita yang namanya manusia pasti makhluk sosial yang membutuhkan bantuan apapun gitu. Sekuat apapun gitu. Tapi ya berangkat dari berangkat dari gue percaya anak kosan tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Karena ya terlatih gitu, terlatih mandiri, terlatih hal-hal lainnya. Yang apalagi mungkin gue salut yang di rumahnya agak sedikit dimanja ataupun bahkan dimanja banget. Lalu dia memilih ngekos tuh sendirian lagi gitu ya. Meskipun ada iming-iming bahwa di kosan itu bebas dan mungkin di rumah itu kayak dikekang makanya milih ke kosan padahal itu menurut gue stereotip yang udah nggak relevan gitu. Yang namanya juga stereotip sih. Anak kosan tuh bebas gitu. Iya iya memang bebas sih, cuman apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan, apapun yang kita rencanakan itu langsung impactnya ke diri sendiri loh gitu. Langsung terasanya ke diri sendiri gitu. Ya mungkin lo bebas, lo pergi kemana, jam berapa lo pulang, ya lo bebas. Cuman konsekuensinya yang nggak ditanggung orang lain gitu, langsung ditanggung diri sendiri gitu. Apalagi mungkin yang hidupnya sering itu saya boros gitu ya. Yang apalagi duit masih dari orang tua lah tapi dia boros mungkin menurut gue ya itu masih masih belum lah masih ngekosnya ataupun ngekosnya kurang kurang diperdalam gitu karena ya nantinya keborosan lo tuh ya bakal kerasa sendiri gitu ada istilah akhir bulan awal bulan gitu ada istilah belum ditransfer orang tua padahal sekecil apapun transfer orang tua kalau kitanya nggak boros ataupun bisa memanage uang itu ya itu bakalan cukup gitu menurut gue ya karena gue juga kerasa banget gitu yang awal ngekos itu pasti gue pasti yang awal ngekos yang apalagi yang niatnya mencari kebebasan tuh pasti ya poya-poya nggak hemat gitu intinya nama boros itu pasti awal-awal tuh seperti itu seiring berjalannya waktu pasti dia mikir bahwa gue gak bisa nih gini gini terus gitu karena awal bulan kita poya-poya akhir bulan kita sengsara gitu ini bagaimana sih nggak nyampe seperti itu gitu di sanalah mulai berpikir bahwa kita belajar ke siapa karena kita ngekos sendiri kan apalagi yang merantau bener-bener merantau jauh gitu nggak bisa nggak bisa minta tolong di awal-awal kita ngekos gitu ke siapa gitu makanya di sana mulai belajar gitu bagaimana nggak boros bagaimana biar hemat dan balik lagi kepada tadi kapan mungkin kita harus mencari bantuan gitu ya mungkin kalau awal-awal yang ngekos yang kerja ataupun yang mahasiswa belum belum banyak temen yang bisa kita hubungi ketika kita urgent ataupun kita membutuhkan tapi kalau awal ngekos setidaknya kita kalau udah hemat kalau kita kalau udah bisa memanage apapun gitu sampai mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan yang mengharuskan kita sedikit mengeluarkan pengeluaran lebih banyak kita mencari bantuan orang tua pun itu nggak akan susah gitu orang tua pasti gak bakal marah karena ngerti gitu seorang anak yang hemat tapi di suatu saat ada kejadian dia nggak bisa menyelesaikan sendiri dan butuh bantuan ya itu wajar gitu makanya lo yang ngekos sendiri apalagi sendiri gue yakin lo kuat sih cuman balik lagi manusia itu sosialis ada batasnya juga ya ya lo harus tahu kapan harus cari bantuan kapan lo harus menelpon temen kapan lo harus menelpon orang tua karena
ini setelah direkod ini ya, selagi direkod ini ada berita yang muncul bahwa ini sedikit lucu sih, nggak lucu sih, tragis gitu. Ada seorang anak kosan yang mati gara-gara asam lambung, dan itu ketemunya 2 hari gitu setelah setelah dia mati. Dan itu sih buat gue yang, kalau anak kosan yang gue rasain ya, itu temannya temannya kemana gitu. Dan ternyata temannya tuh ya menghubungi dia gitu, menghubungi dia, tapi ya karena nggak ada balasan, ataupun bahkan kalau dalam WhatsApp centang satu, iya gimana gitu, susah. Pada akhirnya 2 hari kemudian, kosan dia didobrak pintunya, dan dalam keadaan yang cukup mengenaskan gitu. Dan dari sana gue berkaca bahwa gue harus tahu batasan gue deh gitu. Setidaknya udah kuatnya sehari lagi nih. Sehari sebelumnya gue udah harus bilang teman-teman atau orang tua. Kalau kuatnya gue seminggu lagi nih, sebelum seminggu itu gue harus bisa cari bantuan nih ke siapapun gitu, yang ya mungkin kita nggak bisa langsung berharap bakal dibantu, tapi setidaknya kita ngomong dulu terlebih dahulu gitu. Kalaupun ke orang tua nggak bisa bantu, gue yakin orang tua tuh pasti mau usahain gitu. Nggak, ya itu mungkin bisa mencegah kejadian tragis anak kosan yang bahkan ya gara-gara asam lambung. Ya mungkin asam lambung tuh karena telat makan ataupun salah makanan ya. Yang balik lagi, kebebasan itu ya meskipun bebas kita makan apa, tapi ya balik lagi tadi konsekuensinya ya itu gitu. Lo bebas makan mie, nah itu mie kayak udah melekat di kosannya. Lo bebas makan mie, gak bakal dilarang siapa-siapa. Cuman ya asam lambung yang diderita lo pasti ngerasainnya langsung oleh diri sendiri gitu. Gitu. Itu mungkin episode, bisa dibilang episode pertama tentang kosan sih. Gue pengen membahas semua tentang kosan. Yang gue ketahui, yang gue riset-riset dikit-dikit lah. Semoga bisa bisa menambah wawasan ataupun sedikit gitu ya. Jangan lupa untuk supportnya di subscribe ataupun di like dan juga komen. Gue juga ngalamin bang, ataupun gimana gitu. Atau share-share ceritanya juga boleh. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dari kamar kos sampai ke